Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini Senin 16 Oktober 2023. Kita akan bahas tentang saham Goto yang mengejutkan yang pada Jumat kemarin mencapai titik terendahnya atau all time low sepanjang Goto tercatat di IHSG gitu ya. Jadi kalau kita lihat all time low ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada private placement. Yang kedua ada kepemilikan publik yang sampai 70%. Kenapa? Karena gini, private placement itu pasti berdampak kepemilikan saham akan terdelusi. Nah, ini masalahnya kepemilikan paling besar dipegang sama publik. Nggak cuma itu, ternyata nggak cuma bandar yang biasanya jualan, ini investor publiknya lagi pusing, goto harga sahamnya downtrend terus, turun-turun terus, malah komisarisnya tarik cuan. Gitu ya. Ya, nanti kita mau lihat kira-kira prospeknya seperti apa. Nah, gak cuma itu, kita akan bahas juga gimana prospeknya emiten e-commerce lainnya yang belum pada cuan. Ada Beli, ada Bukalapak, ada Goto juga. Oke, kita langsung aja ke berita yang paling hot dari Goto. Kalau kita lihat di sini, Goto Hot News. Yang pertama, saham Goto sentuh all time low. Konsensus analis makin jauh. Yang kedua, jual saham Goto. Nah, ini yang lucu nih. Instagram William Tanujaya, ini komisaris dan foundernya dari Tokopedia dibanjiri kritik nih. Saham babak belur, investor cabut. Gimana nasib Goto? Oke, yang paling menarik kita bahas berita yang terakhir ini nih. Oke, kalau kita lihat dari beritanya, nah ini saham babak belur, investor cabut. Gimana nasib Goto? Kalau kita lihat nih, harga sahamnya Goto nanti juga ada nih. Ini anjlok 8,22% pada hari Jumat di harga 67. Sejak IPO lalu, sejak April 2022 sebenarnya udah anjlok 80%. Bayangin kalau teman-teman invest 1 M di sana, sekarang tinggal 200 jutaan doang. Aduh, ini sih nyesek banget gitu ya. Nah, masalahnya gini teman-teman. Masalahnya pasti masih ada. Percaya deh, masih ada yang beli. Goto masih pegang kuat, bertahan, berjuang, masih pegang pada saat harga IPO nih. Harga 382. Nah, jangan salah, masih ada juga yang mungkin belinya di pucuk udah harga 390-an. Atau yang mungkin belinya di harga 220-an sekarang ke 67. Nyesek juga. Jadi ini pergerakan harga Goto cenderung downtrend gitu ya. Nah, rontoknya Goto membuat kapitalisasi pasar yang tadinya 80 triliun lebih sekarang ke 80,49 triliun. Dari rekornya nih, dari 474 triliun turun ke 80,49, menyusut 390 triliun. Goto nggak masuk 10 besar saham IHSG lagi. Nah ini William Tanjung Jaya jual saham Goto. Jadi dia jual, dari jualnya aja dia dapat cuan 26,21 miliar dari transaksi saham Goto untuk kebutuhan pribadinya. Yang jadi pertanyaan sih gini ya. Kan ini Q3 belum keluar nih laporannya. Seharusnya kalau dia yakin Q3-nya bagus, pasti kan dia akan tambah, kalau nggak tahan dulu. Ini kalau dijual kan kita jadi bertanya-tanya, ada apa nanti di laporan Q3-nya? Apakah ada mengejutkan sesuatu ataukah hanya spekulasi saya aja gitu. Nanti kita harus lihat juga nih, kita kontrol. Kalau buat sobat investor yang udah masuk Goto, pantengin baik-baik laporan keuangannya. Kalau bisa lihat ada potensi pertumbuhan di emiten lain, coba dipertimbangkan gitu ya. Akankah turun ke gocap secara teknikal, pergerakan harga saham Goto terbilang divergence, di mana harga semakin turun tapi volume terus naik. Hal ini menunjukkan tekanan jual masih tinggi dan masih berlanjut sehingga potensi ke 50 memang memungkinkan. Nah, secara teknikal aja potensi 50 memungkinkan, tapi kalau investor jual di harga ini, akibatnya ya pasti rugi. Tapi jika nunggu technical rebound, berarti hanya mengalami floating loss. Tapi floating loss di sahamnya Goto fundamentalnya nggak bagus. Apa yang mau diharapkan gitu? Apakah akan naik, sedangkan performance-nya ya B aja atau menuju kurang bagus gitu ya? Komisarisnya juga jual barang, floating loss, apa yang mau ditanggepin gitu ya? Cuma baik lagi lah, tiap analis pasti punya pertimbangan masing-masing. Nah ini efek dilusi private placement. Jadi private placement aksi perusahaan untuk dapatkan modal mengeluarkan saham baru tanpa melibatkan publik. Artinya jumlah saham baru akan bertambah banyak dan kepemilikan saham akan terdilusi.
Ini publik memang nggak terlalu berasa, tapi mayoritas pasti berasa. Nah, yang pengaruh kenapa? Di IPS-nya. IPS tuh membuat IPS-nya per lembar seakan-akan turun. Nah, IPS Goto sendiri sebenarnya udah turun, udah minus gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat lagi dalam ini ya, kalau kita lihat di Goto, kita lihat di performance harga sahamnya, secara year to date Goto ini sudah berkurang 21,51% year to date. IDX saja bursa kita itu bertumbuh 1,11%, 1,11%. Ada lagi minusnya, Bukalapak juga nggak mau kalah nih, hampir minus 22% sejak year to date. Sedangkan ya yang sosok aja, yang sideways aja ada di Blibli.com itu minus 3,83%. Overall e-commerce minus semua. Minus semua. Karena ya kita lihat laporan keuangan juga apa yang bisa diharapkan gitu. Saya bukan skeptis sama e-commerce, cuma sejauh ini selama belum menunjukkan kinerja yang bagus dan progresif yang signifikan, memutuskan untuk investasi di sana menurut saya adalah sebuah spekulasi. Nah, oke, pergerakannya tadi kita udah lihat ya dari pertama 380-an sekarang ke 67, kurang lebih 80% turun. Year to date tuh tadi 21-an persen turun gitu ya. Ini harga saham gue tuh sekarang di 67 dan masih akan downtrend. Ya, semoga aja kalau sobat-sobat investor yang memutuskan sebelum 50 mau exit, semoga masih dapat kesempatan buang barangnya. Tapi kalau yang mau berjuang, bertahan, setia ya silahkan juga, keputusan dari teman-teman. Yang penting teman-teman harus lihat ada nggak sih kalau uangnya dialokasikan ke emiten lain bisa bertumbuh lebih baik nggak gitu daripada kita berharap sama sesuatu yang nggak pasti. Oke, ini revenue-nya dari Goto, revenue and expense breakdown. Mereka dapat 21 triliun, revenue-nya 21 triliun, gross profit-nya cuma 6 triliun, sisanya jadi cost of sales. Jadi ini bebannya ada sekitar 16 triliun, cuma sekitar 6 triliunan doang profitnya. Earningnya cuma 1,49 triliun, sisanya kepotong expense dan lain-lainnya. Jadi sangat besar gitu ya. Gross profitnya terpotong-potong-potong terus, akhirnya banyak minus, expense-nya besar sehingga perusahaan belum bisa untuk make profit. Nah, valuasinya gimana? Paling gampang lihat pair-nya aja deh. Pair pada minus, minus 5,6. Blibli minus 15. Bukalapak minus 27. Sedangkan untuk sektor teknologi sendiri, ini pairnya rata-rata di 13-an. Artinya mereka make profit. Book value-nya, nah ini paling mahal di Blibli 6,25. Rata-rata di bawah 0, 0,67, 0,81. Sedangkan sektor sendiri ada di 4,87. Market cap-nya paling besar ya tetap masih di Goto. Ini pun menurun dari 300 triliunan ke 80 triliun. Biasanya Blibli 53 triliun, Bukalapak 21 triliun. Return on assetnya, Goto ROA, ROE minus. Bukalapak ya sama, podo aja gitu ya. Nah, sedangkan di sektor industrinya sendiri, ya sektor dari teknologi sendiri ini cukup bagus. Return on equity-nya ada pertumbuhan dan return on asetnya meskipun kecil juga tetap bertumbuh. Nah, kesimpulannya apa sih? Kalau dilihat dari valuasi ketiganya, Goto, Blibli, dan Buka, kesimpulannya ini. Yang pertama, investasi sektor e-commerce sejauh ini menurut saya pribadi masih bersifat spekulasi. Karena belum ada fundamental yang cukup kuat dari tiap emiten yang sehingga itu kita bisa yakin kita mau investasi di emiten tersebut. Yang kedua, ketiga e-commerce masih mengalami kerugian yang cukup dalam. Goto, rugi 7,2 triliun di laporan keuangan Q2 terakhir. Ini semua data laporan keuangan Q2. IPS-nya minus 7, artinya di seharga 67 kita beli masih minus 7. Bukalapak. Bukalapak ruginya 393,7 miliar. 393,7 miliar, angka yang besar juga. IPS-nya minus 3,78. Blibli juga rugi 1,76 triliun dengan IPS minus 15. Jadi, wah ini ada typo nih. Pendapat saya secara pribadi, secara teknikal siklus yang mungkin akan berulang, ya mungkin ada naik dan turun. Namun pertanyaannya, apakah floating loss yang investor alami justru dapat dialihkan ke emiten lain yang mungkin dapat bertumbuh daripada ngarepin floating loss-nya naik di saham yang fundamental nggak bagus? Coba dilihat apakah ada potensi pertumbuhan di emiten lain. Sekali lagi ini pendapat pribadi ya. Jadi keputusan investasi merupakan tanggung jawab pribadi teman-teman. Belajar untuk tidak termakan pom-pom. Nah, Goto nu pertama-tama pom-pomnya kenceng banget di Instagram.
ada akun ya investasi banyak lah teman-teman, lihat sendiri lah, ada influencer, ada akun investasi, ada katanya potensinya bagus, ini ada investor dari Singapura juga masuk, ini keren banget bisa make profit ya, cuma ya akhirnya ke 67 direkturnya aja jualan gitu kan. Terkadang saham naik. Nah, terkadang saat saham naik, yang masalah gini, saat saham naik justru kita malah pengen cepet-cepet take profit jual. Tapi kalau ketika turun itu malah di hold selama mungkin, berharap naik. Nah, di situasi tertentu malah harusnya sebaliknya. Ketika sahamnya progresnya masih bagus, jangan cepet-cepet take profit. Lihat dulu, masih bisa growing nggak? Tapi kalau saham udah minus sesuai target minusnya kita, misalkan batas toleransi kita udah selesai, margin of errornya udah terpenuhi, ya udah cut loss aja. Lebih aman daripada kita harus melakukan floating loss yang lebih dalam lagi. Yang berikutnya, laporan Q3 belum keluar. Founder sudah ancang-ancang jual saham. Ah, kira-kira ada apa ya? Oke, sobat investor, kalau yang masih pegang saham Goto, boleh tulis di kolom komen kira-kira harapannya apa. Atau misalkan sobat investor ada yang udah tahu nih, ternyata saham e-commerce belum bagus. Nah, kira-kira saham apa nih yang layak dibeli untuk kedepannya, untuk mengalihkan resiko dari saham yang fundamentalnya kurang bagus. Oke, jangan lupa share, ditulis di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Thank you.